akan disampaikan oleh Dr. Muhammad Julijanto, SAG MAG, selaku Pembina Senat Mahasiswa Fakultas Syariah, sekaligus pembuka acara pada pagi hari ini. Kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bimura'atil amwali wal iqaril mamlukat wal auladil banina wal banat wa an nurabiyahum bil akhlaqi wal hasanat wa nub'idahum anil ma'asi wal munkarat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia-Nya. Hari ini kita bisa berkumpul dalam sosialisasi Perma Senat Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Yang kedua, yang saya hormati dan saya banggakan, Ketua Senat Mahasiswa Fakultas Syariah beserta jajarannya, Mbak Rosida, para ketua organisasi mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah, dan teman-teman mahasiswa perwakilan angkatan ya, dari angkatan 2005 sampai angkatan tertua, tersepuh di Fakultas Syariah. Ini yang tertua angkatan berapa ya? Sebentar, 23, 22 ada? 23. Ya, kalau tadi disampaikan sudah disepil Mbak Rosida bahwa Perma ini diantaranya adalah mengatur tentang kapan partisipasi sebagai pimpinan organisasi mahasiswa dan dari semester berapa sampai semester berapa. Nah, ini penting karena di semester pertama saya teringat ya satu kata-kata yang menurut saya menjadi magic word ya bagi saya, dan itu terngiang. Saya membaca biografi tokoh nasional kita, Profesor Dr. Ismail Suni SHMH. Beliau adalah seorang intelektual, seorang tokoh, dan sekaligus juga seorang legislator di Indonesia. Dalam biografinya beliau menyebutkan salah satu chapter mengutip seorang intelektual dari Jerman. Beliau menyebutkan bahwa ada 3 fase seseorang itu untuk terjun ke dunia yang lebih luas. Yang pertama, fase pertama adalah kehidupan intelektual. Jadi membangun kemampuan akademik. Itu yang pertama. Yang penting bagaimana pendidikan itu jangan sampai lepas. Jangan sampai kita nanti menjadi tokoh tidak punya background pendidikan yang cetha, yang jelas. Ini penting karena untuk menjadi aktivis tidak hanya kemampuan orasi saja, tapi harus ada dapur intelektualnya. Kapasitas intelektual itu yang harus dibangun. Sehingga ini penting. Tradisi-tradisi akademik, reading habit, ini mestinya di kalangan para aktivis itu menjadi makanan sehari-hari. Karena bagaimana dia mau mendialogkan isu-isu yang strategis kalau dia tidak mempunyai dapur intelektual yang cukup, maka nanti diskusinya akan garing, hanya otot-ototan dan okol-okolan. Nah, karena tidak ada basis intelektualnya, maka saya kira aktivis mahasiswa harus juga senang baca, gandrung membaca, dan menuangkan gagasannya, pemikirannya, ide-idenya tentang bagaimana perubahan sosial yang lebih baik. Kemudian yang kedua adalah, jadi yang pertama adalah basis intelektual dan akademik. Maka Anda tidak boleh melupakan ya mata kuliah yang dipelajari itu kemudian Anda tinggalkan begitu saja.
Kalau Anda sibuk dengan organisasi, Anda konversikan, katakanlah. Jadi Anda sudah menguasai materi, kemudian Anda bisa mengembangkan di perkuliahan. Jangan Anda meninggalkan kuliah, kemudian tidak ada apa-apa yang Anda peroleh. Ini jadi Anda menjadi aktivis ada punya double gardan gitu. Satu, Anda harus sukses pribadi Anda, kuliah mata kuliahnya harus sukses, paling tidak nilainya standar ya, atau tidak jelek-jelek amat ya. Saya dulu kalau menilai aktivis itu biasanya tidak ada yang di bawah standar. Pasti saya nilai tinggi. Karena apa? Dia sudah memanage dua kepentingan pribadinya dan kepentingan organisasinya. Nah, makanya biasanya ya meskipun saya ketat biasanya memberikan tugas tambahan, tapi di sisi yang lain saya sangat murah dalam memberikan nilai. Itu dalam rangka tadi untuk memotivasi aktivis mahasiswa itu untuk tekun untuk mengembangkan dirinya secara akademik dan secara leadershipnya. Jadi yang pertama itu Anda harus menguasai basic keilmuan Anda di prodi masing-masing. Jangan berdalih organisasi kemudian keilmuan Anda di prodi menjadi lemah. Justru semakin kuat dengan Anda menjadi aktivis. Yang kedua adalah membangun kehidupan ekonomi. Jadi ketika Anda nanti kelak sudah selesai menyelesaikan program sarjana, ya Anda tidak cukup hanya program sarjana. Kalau bisa sebagai aktivis sosial, aktivis organisasi, ya terus tradisi belajarnya terus meningkat. Karena kompleksitas problematika yang Anda dihadapi itu sangat kompleks sehingga dibutuhkan keilmuan yang mendalam di situ. Kemudian yang kedua tadi adalah bagaimana membangun kehidupan ekonomi. Maka pasca selesai S1 Anda sudah akan membangun karir ekonomi Anda. Atau setelah selesai kuliah baik itu S1, S2, S3, ya kehidupan ekonomi harus dijalankan. Tentu sesuai dengan kualifikasi ijazah Anda bisa mencari peluang-peluang kerja sesuai dengan kemampuan keilmuan yang Anda miliki. Ataupun Anda akan mempunyai jiwa entrepreneur atau menjadi wirausaha itu bisa dikembangkan dengan tadi pengalaman berorganisasi. Yang ketiga adalah kehidupan seseorang itu di paruh yang ketiga adalah ini pengabdian. Yaitu terjun di dalam dunia pengabdian atau terjun pada dunia politik. Contohnya mungkin akan Anda punya pengalaman tadi berorganisasi akan masuk ke dunia-dunia seperti di Senat Mahasiswa atau menjadi legislator di DPR atau menjadi leader-leader di social entrepreneur di masyarakat. Maka itu sangat dibutuhkan tadi kemampuan intelektual dan kemampuan dapur Anda. Sebab kalau tidak nanti akan tergiur. Orang-orang sudah di puncak pimpinan kemudian ditokohkan masyarakat karena kemampuan ekonominya akhirnya nabrak-nabrak. Ekonominya tidak kuat akhirnya dapurnya tidak ngebul. Maka perilaku-perilaku korup, culas dan merugikan masyarakat, zalim ini bisa terjadi. Maka tadi harus dibangun basis intelektualnya, yang kedua bangun basis ekonomi keluarganya, dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengabdikan kemampuan itu untuk masyarakat sehingga tidak terganggu idealisme dan independensi di dalam menyuarakan aspirasi masyarakat itu bisa terjaga. Teman-teman mahasiswa, para pimpinan organisasi mahasiswa yang saya hormati, yang saya banggakan. Jadi untuk sosialisasi ini diharapkan Anda akan bisa menggali ya apa argumentasi yang ditelurkan dalam regulasi yang dibuat oleh Senat Mahasiswa, karena ini adalah aspirasi. Kemungkinan kalau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, katakanlah ada yang mungkin belum terserap aspirasi, silakan itu nanti bisa direvisi ya Mbak ya, ditinjau
karena ini mengatur diri Anda. Peraturan Senat Mahasiswa itu adalah mengatur mahasiswa di lingkungan Fakultas Syariah, sehingga itu adalah merupakan basic need, kebutuhan dasar mahasiswa, yaitu bagaimana kesejahteraan Anda terpenuhi dalam menjalankan kegiatan di dalam aktivitas yang terkait dengan organisasi. Nah, teman-teman mahasiswa yang berbahagia, ada dua hal yang saya garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana Anda meningkatkan kemampuan intelektual melalui organisasi. Tadi bahwa tradisi dialog, tradisi diskusi, tradisi musyawarah ini terus dijaga. Karena ini adalah menjadi kearifan Anda. Setiap masalah, apapun masalah terkait dengan kemahasiswaan, coba didialogkan, didiskusikan. Dan itu membutuhkan tadi kemampuan intelektual Anda. Maka selain itu Anda juga mencari referensi atau sumber-sumber yang bisa menguatkan, karena kemampuan daya kritis atau critical thinking ini sangat penting bagi mahasiswa. Jadi Anda tidak hanya menerima saja, tetapi ada feedback, ada kritik, ada masukan, sehingga ini akan menjadi regulasi yang baik, yang bisa mensejahterakan mahasiswa baik secara lahir maupun secara batin. Yang kedua, bahwa kita berorganisasi di MAWA, organisasi mahasiswa, ini adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan leadership, kemampuan memimpin dan menginspirasi orang lain. Ini yang mahal tidak diajarkan di kampus atau di kelas ya. Meskipun kalau saya itu melalui tugas-tugas itu sudah saya sampaikan bahwa meskipun tugas itu dikerjakan 3 orang, sebenarnya itu adalah bagaimana Anda membagi, mendelegasikan, memberikan kewenangan kepada teman-teman yang lain. Itu adalah bentuk satu kecil dari leadership. Tapi kalau ingin kompleks, ya masuk menjadi pengurus atau ormawa atau anggota, sehingga Anda anggota yang aktif ya, yang partisipatif, bukan anggota yang hanya cuma anggota huri-huri, tim huri-huri, tapi Anda adalah menjadi tadi pelopor dan inisiator, itu penting. Jadi Anda itu potensinya luar biasa, harus dikembangkan. Tidak hanya cukup melalui kuliah, tetapi melalui ormawa itu akan lebih moncer lagi. Banyak orang yang orang biasa-biasa, orang desa, orang kampung, tetapi begitu dia kumpul masuk organisasi, dia akan bersinar. Nah, mungkin banyak Anda bisa lihat ya, tokoh-tokoh nasional, para menteri itu adalah orang-orang biasa sebenarnya. Wong desa, orang kampung ya. Tapi karena dia masuk organisasi akan dilecut. Kemampuan berbicaranya, kemampuan orasinya, kemampuan pidatonya, kemampuan komunikasinya, kemampuan memimpinnya, itu semakin efektif. Jadi ini bisa dipetik mungkin 5, 10, 20 atau 30 tahun yang akan datang. Saya mungkin bisa berdiri di sini ataupun duduk di sini sama Mbak Rosidah. Ini bukan sesuatu yang instan. Jadi pimpinan itu akan mencari orang-orang yang bersinar di tengah-tengah buih orang yang banyak. Jadi Anda itu nanti akan seperti buih atau seperti pasir di gurun itu. Tapi Anda berkilau, berkinclong itu, celap. Akhirnya pimpinan ataupun masyarakat akan menunjuk, oh itu kok bersinar. Lalu dikorek-korek ternyata muncul yang terdapat yang paling bersinar itu adalah Anda. Maka diambil. Nah disitulah sebenarnya kita menempa diri. Kita di Ormawa itu menempa diri untuk menjadi SDM yang siap untuk menjadi generasi emas. Nah ini penting, ini kita sadari. Dan jangan terlambat. Semester 8 ikut organisasi ya. Anda menjadi tim huri-huri, bukan menjadi pemikir.
bukan menjadi inisiator. Nah, maka sekecil apapun Anda peran di dalam Ormawa itu akan membentuk, menggesek. Semakin besar peran Anda itu akan tergosok terus. Jadi seperti emas, semakin banyak digosok itu semakin kilatnya. Jadi batu permata itu semakin digosok itu. Jadi semakin banyak problematika di organisasi mahasiswa, itu akan menantang kemampuan berpikir Anda. Kemampuan critical thinking itu berkembang. Kemampuan leadership Anda akan bagus. Karena Anda akan bertemu siapa saja, menemui ini, menemui teman sejawat, menemui adik-adik mahasiswa di tingkat bawah, menemui kakak-kakak kelas Anda, menemui pimpinan di universitas, di kampus ini, atau pihak eksternal yang di situ adalah sumber belajar yang luar biasa. Mungkin Anda ketemu dengan Pak Rektor. Kata-kata Pak Rektor itu adalah magic word yang penting, ada keyword-keyword yang harus Anda transformasikan kepada diri Anda. Nah, disitulah sebenarnya Anda membangun bagaimana kompetensi diri, kemampuan diri, jati diri Anda, potensi diri Anda itu agar bisa berkilau. Maka kemampuan leadership ini akan meningkatkan kemampuan berkomunikasi efektif, membangun relasi sosial dengan siapa saja, meningkatkan kemampuan mengelola dan memotivasi tim. Jadi kalau di lurik jargonnya Pak Rektor sekarang ini, diantaranya yang terakhir itu adalah kolaborasi. Kita tidak bisa menyelenggarakan acara ini, sosialisasi Perma ini tanpa adanya kolaborasi, saling kerjasama, pembagian tugas, kewenangan, masing-masing menjalankan peran masing-masing. Kemampuan ini sangat penting sekali, tidak bisa didapatkan secara instan. Tapi tadi, day to day, hari demi hari Anda akan mendapatkan banyak pengalaman, banyak pembelajaran, ketemu banyak orang, sharing. Maka nanti ini menjadi forum sosialisasi Perma ini adalah menjadi forum sharing, tukar gagasan, pemikiran Anda. Jangan khawatir Anda berpendapat. Ya, apa-apa aspirasi Anda sampaikan di sini. Karena senat itu adalah tempatnya, gudangnya menampung berbagai macam keluhan, pemikiran, gagasan, dan ide-ide kreatif dari mahasiswa untuk ditransformasikan menjadi satu kebijakan organisasi ataupun kebijakan pimpinan nanti disampaikan. Maka dengan kemampuan leadership dan kemampuan intelektual yang baik, aktivis mahasiswa dapat meningkatkan kualitas diri dan organisasi, meningkatkan kesadaran dan partisipasi mahasiswa dalam isu-isu sosial dan politik yang lebih luas, baik itu di internal kampus maupun eksternal, sehingga akan bagaimana Anda bisa menjadi aktivis mahasiswa, aktivis gerakan mahasiswa yang berdaya, yang berkualitas, dan yang bermanfaat untuk memberikan kontribusi sebesar-besarnya untuk kemajuan bangsa. Maka membangun jaringan dan relasi yang luas akan lebih bermanfaat. Maka perlu Anda untuk meningkatkan skill-skill di dalam pelatihan-pelatihan, seminar-seminar atau workshop, atau nanti seperti yang akan kita laksanakan yaitu sosialisasi, mengambil bagian dalam kegiatan organisasi dan proyek-proyek yang dilaksanakan atau program-program kerja yang setelah dilaksanakan atau yang setelah direncanakan. Dan juga jangan lupa membaca dan mempelajari materi-materi yang relevan. Mungkin Anda juga perlu membaca buku-buku tentang organisasi, buku-buku tentang manajemen, buku-buku tentang leadership sebagai pengayaan, sehingga Anda menjadi pengurus organisasi mahasiswa itu tidak lakon belaku, tapi adalah by design ya, dengan daya yang lebih kuat. Maka saya ucapkan selamat berworkshop atau bersosialisasi, semoga bermanfaat dan terus kembangkan kemampuan diri menjadi generasi emas yang siap menjadi pelanjut estafet kepemimpinan bangsa. Dengan membaca
Basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim.